1450 Nama saya Sadrina Aulia Zahra, NPM 2020 1450 1231. Saya Iwanila Diasa Fitri, NPM 2020 1450 1226. Saya Amar Dhani dengan nomor NPM 202014501208. Perkenalkan, nama saya Gilbert Tampunan, NPM 2020 1450 1210. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi dalam manajemen. Komunikasi adalah suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal. Ada juga pengertian komunikasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Raymond Ross. Menurut Raymond Ross, komunikasi adalah proses menyortir, memilih, dan pengiriman simbol-simbol sedemikian rupa agar membantu pendengar membangkitkan respons atau makna dari pemikiran yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Yang kedua, menurut Bernard Berelson and Gary A. Steiner, komunikasi adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafis, dan angka. Yang ketiga ada Colin Cherry. Komunikasi adalah proses di mana pihak-pihak saling menggunakan informasi untuk mencapai tujuan bersama. Dan komunikasi merupakan kaitan hubungan yang ditimbulkan oleh penerus, rangsangan, dan pembangkitan balasannya. Dari beberapa pengertian komunikasi dapat disimpulkan komunikasi atau communication ialah proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang ke orang lain atau dari kelompok ke kelompok lain. Ia adalah proses interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang ditunjukkan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang-orang dan kelompok-kelompok tersebut. Ini saya akan meneruskan tentang komunikasi, yaitu ada B, proses komunikasi. Jika salah satu elemen komunikasi tidak ada, maka komunikasi tidak akan berjalan. Ada komponen-komponen dalam komunikasi antara lain. Yang pertama, pengiriman. Sender adalah seorang yang mempunyai kebutuhan atau informasi serta mempunyai kepentingan mengkomunikasikan kepada orang lain. Dan yang kedua, ada pengkodean atau encoding. Adalah pengiriman, mengkodean informasi yang akan disampaikan dalam simbol atau isyarat. Dan yang ketiga, ada pesan atau message. Adalah pesan dapat dalam segala bentuk, biasanya dapat dirasakan atau dimengerti satu atau lebih dari indera penerima. Dan yang keempat, ada saluran atau channel. Adalah cara mentransmisikan pesan.
Misal kertas untuk surat, udara untuk kata-kata yang diucapkan. Dan yang kelima ada penerima, receiver, adalah orang yang menafsirkan pesan penerima. Jika pesan tidak disampaikan kepada penerima, maka komunikasi tidak akan terjadi. Dan yang keenam, ada penafsiran kode, decoding. Adalah proses di mana penerimaan penafsiran pesan dan menerjemahkan menjadi informasi yang berarti baginya. Jika semakin tepat penafsiran, penerimaan terhadap pesan yang dimaksudkan oleh penerima, maka semakin efektif komunikasi yang terjadi. Dan yang ketujuh ada umpan balik, feedback. Adalah pengembalian dari proses komunikasi di mana reaksi komunikasi pengiriman dinyatakan. Hambatan komunikasi. Di dalam komunikasi selalu ada hambatan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya proses komunikasi, sehingga informasi dan gagasan yang disampaikan tidak dapat diterima dan dimengerti dengan jelas oleh penerima pesan atau receiver. Menurut Ron Laudel dan Fergus Panton, ada hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif, yaitu yang pertama ada status efek. Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Misalnya, karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk, patuh apapun perintah yang diberikan atasan. Maka karyawan tersebut tidak dapat takut mengemukakan aspirasinya dan pendapatnya. Dan yang kedua, ada semantic problem. Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Demi kelancaran komunikasi, seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan semantis ini. Sebab kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian atau penafsiran yang pada gilirannya bisa menimbulkan salah komunikasi, miscommunication. Misalnya, kesalahan pengucapan bahasa dan salah penafsiran seperti contoh, pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi, kedelai menjadi keledai, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada vertical distortion. Virtual distortion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain, sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi. Yang keempat, cultural differences, yaitu hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi, terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda, sehingga ada beberapa kata-kata yang memiliki arti berbeda di tiap suku. Seperti contoh, kata jangan dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh, tetapi orang suku Jawa mengartikan kata tersebut suatu jenis makanan berupa sup. Yang kelima, physical distractions, yaitu hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya, suara riuh orang-orang atau kebisingan, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas. Yang keenam, poor choice of communication channels adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari,
Misalnya, sambungan telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang, dan muncul gambar yang kabur pada pesawat televisi. Huruf ketikan yang buram pada surat sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas. Yang ketujuh, no feedback, yaitu hambatan tersebut adalah seorang sender mengirimkan pesan kepada receiver tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari receiver, maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Seperti contoh, manajer menerangkan suatu gagasan yang ditujukan kepada para karyawan. Dalam penerapan gagasan tersebut, para karyawan tidak memberikan tanggapan atau respon. Dengan kata lain, tidak peduli dengan gagasan seorang manajer. Komunikasi interpersonal efektif dalam organisasi yang mencangkup komponensial dan situasional. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya, atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya. Menurut De Vito, tahun 1989, komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau nonverbal. Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang hanya dua orang seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru, murid, dan sebagainya. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antar komunikator dengan komunikan, di mana komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang karena sifatnya yang dialogis, yaitu berupa percakapan, arus balik, bersifat langsung. Komunikator mengetahui tanggapan komunikan ketika itu juga. Pada saat komunikasi dilancarkan, komunikator mengetahui secara pasti apakah komunikasinya positif atau negatif, berhasil atau tidaknya. Jika ia dapat memberikan kesempatan pada komunikan untuk bertanya seluas-luasnya. Menurut McCloskey, Larson, dan Knapp mengatakan bahwa komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan mengusahakan ketepatan, akurasi yang paling tinggi derajatnya antara komunikator dan komunikan dalam setiap komunikasi. Komunikasi yang lebih efektif terjadi apabila komunikator dan komunikan terdapat persamaan dalam pengertian, sikap, dan bahasa. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila komunikasi yang dilakukan di mana pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Komunikasi interpersonal efektif adalah komunikasi yang terkandung dalam tatap muka dan saling mempengaruhi, mendengarkan, menyampaikan pernyataan, keterbukaan, kepekaan yang merupakan cara paling efektif
dalam mengubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang dengan efek umpan balik secara langsung. Komunikasi interpersonal efektif dalam organisasi yang mencakup komponensial dan situasional, yaitu komunikasi dalam organisasi atau perusahaan dapat menentukan efektif atau tidaknya dalam suatu penyampaian pesan atau perintah antar anggota organisasi, baik antara atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, maupun antar anggota yang jabatannya setara. Secara sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian atau transfer dan pemahaman suatu pengertian. Jadi dalam berkomunikasi kita harus efektif menyampaikan pesan yang ada pada kita kepada orang lain. Adapun berkomunikasi secara langsung dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain, karena dapat mengubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang dengan efek umpan balik secara langsung. Proses berkomunikasi dimulai dari adanya pesan yang akan disampaikan oleh pengirim, kemudian ditransfer melalui suatu channel, kemudian diterima oleh penerima. Adapun komunikasi interpersonal efektif dalam suatu organisasi mencakup dua bagian, yaitu komponensial dan situasional. Komponensial itu menjelaskan komunikasi antar pribadi dengan mengamati komponen-komponen utamanya. Dalam hal ini adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerima pesan oleh orang lain dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik dengan segera. Sedangkan situasional, interaksi tatap muka antara dua orang dengan potensi umpan balik langsung dengan situasi yang mendukung di sekitarnya. 1. Rasional. Proses informasi adalah proses penerimaan, menyimpan, dan mengungkap kembali informasi. Dalam proses pembelajaran, proses menerima informasi terjadi pada saat siswa menerima pelajaran. Proses menyimpan informasi terjadi pada saat siswa harus menghafal, memahami, dan mencerna pelajaran. Sedangkan proses mengungkap kembali informasi terjadi pada saat siswa menempuh ujian atau pada saat siswa harus menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa informasi masuk dalam kesadaran manusia melalui panca indera, yaitu indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Informasi masuk kesadaran manusia paling banyak melalui indera pendengaran dan penglihatan. Berdasarkan alasan tersebut, maka media yang banyak digunakan dalam media audio, media visual, dan media audiovisual atau gabungan media audio dan visual. Belakangan berkembang konsep multimedia, yaitu penggunaan secara serentak lebih daripada satu media dalam proses komunikasi, informasi, dan pembelajaran. Konsep multimedia didasarkan atas pertimbangan bahwa penggunaan lebih daripada satu media yang menyentuh banyak indera akan membuat proses komunikasi termasuk pembelajaran lebih efektif. Dalam proses komunikasi atau proses informasi,
sering dijumpai masalah atau kesulitan. Beberapa masalah dalam proses komunikasi, misalnya ditinjau dari pihak siswa kesulitan bahasa, sukar menghafal, terjadi distorsi atau ketidakkejelasan, gangguan panca indera, sulit mengungkap kembali, sulit menerima pelajaran, tidak tertarik terhadap materi yang dipelajari. Ditinjau dari pendidikan, misalnya pendidikan tidak mahir mengemas dan menyajikan materi pembelajaran. Faktor kesalahan, faktor kelelahan, ditinjau dari pesan atau materi yang disampaikan, misalnya materi berada jauh dari tempat siswa, materi terlalu kecil, abstrak, terlalu besar, berbahaya kalau disentuh. Limited capacity, expert, cybernetic. Model interaktif manajemen. Confidence. Dalam manajemen, timbulnya suatu interaksi karena adanya rasa nyaman. Kenyamanan tersebut dapat membuat suatu organisasi bertahan lama dan menimbulkan suatu kepercayaan dan pengertian. 1. Immediasi. Ini adalah model organisasi yang membuat suatu organisasi tersebut menjadi segar dan tidak membosankan. 2. Interaction management. Adanya berbagi interaksi dalam manajemen seperti mendengarkan dan juga menjelaskan kepada berbagai pihak yang bersangkutan. 3. Expressiveness. Mengembangkan suatu komitmen dalam suatu organisasi dengan berbagai macam ekspresi perilaku. 4. Order orientation. Dalam hal ini, suatu manajemen organisasi berorientasi pada pegawai. Komunikasi dan manajemen diibaratkan sebagai minyak pelumas. Bahkan George R. Terry mengatakan bahwa manajemen is communication. Dari pendapat tersebut terlihat betapa pentingnya komunikasi dalam kegiatan manajemen. George R. Terry mengemukakan bahwa dalam suatu kegiatan manajemen terdapat 5 bentuk komunikasi, antara lain: yang pertama, komunikasi formal. Biasanya terjadi dalam jalur komunikasi formal, memiliki wewenang dan tanggung jawab, yaitu melalui instruksi-instruksi bentuk lisan dan tulisan sesuai dengan prosedur secara fungsional yang berlaku dari arus atasan ke bawahan atau sebaliknya. Yang kedua, komunikasi nonformal, yaitu di luar komunikasi formal, terjadi secara spontan, misalnya sumbang saran yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, efektif digunakan dalam perusahaan yang bersifat padat karya dengan jumlah pekerja cukup banyak dan tidak terlalu teknis. Yang ketiga, komunikasi informal. Seperti halnya komunikasi nonformal, namun lebih menekankan pada aspek human relationnya, atau dengan kata lain digunakan dalam permasalahan di luar pekerja secara langsung. 4. Komunikasi teknis biasanya hanya dilakukan dan dimengerti oleh orang-orang tertentu saja yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. 5. Komunikasi prosedural biasanya dekat dengan komunikasi formal, diwujudkan misalnya dalam bentuk pemberian laporan tahunan atau bulanan, instruksi tertulis, memo, dan lain-lain.
4 alasan yang dapat dikemukakan sebagai landasan signifikasi bagi pengembangan subdisiplin ilmu manajemen komunikasi di dalam situasi globalisasi dewasa ini. Alasan tersebut adalah: 1. Terkait dengan tujuan komunikasi menurut Soesanto tahun 1976. Komunikasi bertujuan untuk menciptakan keharmonisan di antara pelaku-pelaku komunikasi. Pola tindakan komunikasi untuk mencapai itu semua bukan hanya reaktif semata-mata, tetapi juga harus dengan strategi. Manajemen komunikasi yang menggabungkan antara pendekatan manajemen dengan pengelolaan komunikasi memungkinkan kita untuk mewujudkan keharmonisan dalam komunikasi yang kita lakukan. 2. Didasarkan pada karakteristik ilmu komunikasi. Karakteristik ilmu komunikasi antara lain bersifat irreversibel, kompleks, berdimensi sebab akibat, dan mengandung potensi problem. Dilihat dari karakteristik tersebut, suatu proses komunikasi sangatlah rumit, maka suatu tindakan komunikasi haruslah dikelola secara tepat. Disinilah subdisiplin manajemen komunikasi dapat memberikan kontribusinya. 3. Terkait dengan kebutuhan fungsionalisasi ilmu komunikasi di dalam upaya menciptakan atau knowledge worker di bidang komunikasi. Knowledge worker adalah tenaga komunikasi yang memiliki wawasan teoritis tentang komunikasi dan memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan ilmu tersebut. Dalam studi manajemen komunikasi, suatu model pembelajaran komunikasi yang mengarah pada pembekalan meaningful knowledge dan meaningful skills dapat dikonstruksi. 4. Adanya asumsi peran ilmu manajemen akan semakin dominan dalam abad 21, sementara peran ilmu komunikasi akan semakin dibutuhkan dalam era globalisasi. Berdasarkan asumsi tersebut, maka kedua disiplin ilmu ini bersinergi dalam memecahkan berbagai persoalan sosial komunikasi di masa sekarang dan akan datang. Komunikasi dipandang sebagai sentral elemen lainnya dalam kegiatan manajemen organisasi. Alasan pertama, komunikasi memiliki fungsi untuk mempertemukan antara tujuan organisasi dengan target hasil yang dicapai. Kedua, berfungsi untuk mengadaptasikan perubahan lingkungan organisasi. Ketiga, untuk membina hubungan antara anggota organisasi dalam melaksanakan berbagai tugas atau beban kerja organisasi. Untuk itu, kemampuan komunikasi yang efektif menjadi hal yang mutlak harus dimiliki oleh seorang pelaku organisasi. Sementara Onong U. Effendi mengelompokkan komunikasi dalam manajemen menjadi 3 dimensi, yaitu 1. Komunikasi vertikal, yaitu arus komunikasi 2 arah timbal balik dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bisa dari atas ke bawah atau downward communication, dan bisa dari bawah ke atas atau upward communication. 2. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi satu level yang terjadi antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, atau pimpinan satu departemen dengan departemen lainnya dalam satu tingkatan dan lain sebagainya. 3. Komunikasi eksternal berlangsung secara 2 arah antara pihak organisasi lembaga dengan pihak luar. Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi ditentukan oleh kebijakan dan arus informasi yang ada dalam organisasi tersebut. Arus informasi akan membentuk pola-pola hubungan atau jaringan komunikasi.